Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Donald dan Alice merupakan pasangan kaya yang tinggal di kota kecil Nashville, California. Mereka terkenal di lingkungannya dan sangat dihormati oleh warga sekitar. Selama menikah mereka tidak terlalu mengharapkan akan memiliki anak, karena salah satu dari mereka mengalami masalah kesehatan yang tidak memungkinkan untuk mendapatkan keturunan. Namun pada satu waktu, seolah mendapat keajaiban, mereka sangat kaget ketika Alice akhirnya hamil dan melahirkan seorang putri cantik yang diberi nama Diane. Kelahiran Diane yang sama sekali tidak disangka-sangka membuat Donald dan Alice sangat bahagia. Terutama mereka telah menantikan kelahirannya sejak bertahun-tahun lamanya. Sejak kecil Diane yang memiliki paras cantik selalu membuat orang-orang di sekitarnya merasa kagum. Gadis itu juga memiliki kepribadian menyenangkan serta murah hati yang membuatnya disukai oleh banyak orang. Beberapa tahun setelahnya, Donald dan Alice pindah ke Indiana. Di kota inilah Diane menghabiskan masa kecil hingga remaja dalam lingkungan kota kecil yang aman serta damai. Sebagai gadis kaya, dia tidak bersikap manja seperti gadis kaya pada umumnya. Dia sangat mandiri, kreatif, dan berambisi tinggi demi masa depannya. Ketika lulus kuliah, Diane memutuskan pindah ke New York dan berkarir sebagai penulis. Selain itu, dia juga bercita-cita untuk menjadi kaya serta populer seperti penulis terkenal lainnya. Di awal kepindahan ke New York, Diane bekerja di sebuah majalah di daerah Manhattan sebelum akhirnya pindah sebagai sekretaris di sebuah perusahaan besar. Yang disinilah Diane mulai tertarik dengan kemewahan kota besar serta terjerumus dalam kehidupan dunia gemerlap. Hampir setiap malam dia menghabiskan waktu dengan berpesta sana-sini yang perlahan membuatnya kecanduan minum. Dalam masa-masa ini, Diane telah menikah 2 kali dengan pria yang tidak disebutkan namanya. Namun walaupun cantik, Diane juga dikenal sangat dramatis dan suka berpetualang hingga orang-orang menjulukinya sebagai drama queen. Ketika hari-harinya mulai terasa membosankan, dia akan mulai bertingkah untuk mencari perhatian. Banyak hal dilakukannya, mulai dari tingkat biasa hingga dengan cara kabur meninggalkan rumah tanpa memberi kabar selama berhari-hari pada suaminya. Baginya hal tersebut sangat menarik untuk mengetahui bagaimana reaksi orang-orang jika seandainya dia menghilang. Hal inilah yang membuat mantan suami dan suami keduanya merasa lelah ketika menjalani hubungan pernikahan yang selalu menimbulkan tingkah aneh dari Diane. Hingga pernikahan keduanya juga berakhir dengan perceraian. Tidak lama setelah perceraian, Diane bertemu dengan Joe Pykel yang berusia lebih tua serta sangat kaya. Dia merupakan tipikal ayah gula yang merupakan gabungan dari kemewahan dan karismatik yang kalau dikasih saya juga enggak nolak. Pertemuan singkat ini menimbulkan api asmara di antara keduanya. Seorang pria flamboyan dan seorang penulis berjiwa petualang merupakan kombinasi yang sangat menyenangkan. Dan sejak hari itu, keduanya selalu bersama-sama. Berbeda dari Diane, Joe berasal dari keluarga kelas pekerja di daerah Massachusetts yang untuk makan saja mereka sulit. Ibunya seorang wanita yang tidak terlalu peduli dengan keluarga, sedangkan ayahnya suka main tangan pada anak-anak mereka. Masa kecil Joe tidak terlalu menyenangkan untuk diingat. Namun masa-masa suram inilah yang membuat Joe kecil memiliki ambisi besar dalam dirinya. Dia ingin menjadi sukses agar bisa hidup dengan cara yang dia mau. Di akhir tahun 60-an, Joe menemukan jalannya sendiri. Dia mulai bekerja sebagai analis keuangan di Wall Street dan dalam waktu 10 tahun, dia bisa mengelola aset sejumlah 1,2 triliun dengan komisi sebanyak 10% yang membuatnya sangat kaya. Dari satu klien ke klien berikutnya, nama Joe mulai dikenal hingga menjadi salah satu pialang saham paling jenius yang sangat berpengaruh pada masanya. Dengan identitasnya saat itu, sifatnya pun mulai berubah.
Dari seorang pria biasa menjadi pria kaya yang terbiasa mendapatkan apapun yang dia mau. Baginya tidak ada satupun yang tidak bisa dia dapatkan. Bahkan tembok tinggi sekalipun tidak akan bisa menghalanginya. Begitupun saat mendekati Diane, Joe menggunakan seluruh pesona kekayaannya untuk membuat wanita itu bertekuk lutut. Dia memamerkan seluruh kekayaannya yang membuat Diane klepek-klepek hingga 2 bulan kemudian di tahun 78 mereka pun menikah. Dan dalam beberapa tahun kemudian mereka memiliki 2 orang anak yang diberi nama Claudia dan Blake. Menjadi istri seorang miliuner membuat Diane berhasil melengkapi mimpinya. Dia berhasil mendapatkan gaya hidup mewah yang selama ini didambakannya. Joe memberinya apartemen mewah 2 lantai di Greenwich, lengkap dengan pembantu serta supir pribadi yang siap mengantarnya kemana saja. Joe pria yang sangat murah hati. Selain lemari Diane dipenuhi dengan pakaian dari desainer terkenal, mereka juga memiliki sebuah resort pinggir pantai di Amangasset yang harganya tentunya sangat mahal. Selain itu, Joe juga punya banyak properti lainnya dan siap menyekolahkan kedua anaknya di sekolah swasta terbaik. Kehidupan pernikahan Diane yang sukses membuat tetangga dan teman-temannya merasa iri. Dengan berjalannya waktu, walaupun telah hidup senang, tetapi Diane yang dulu berambisi ingin menjadi penulis terkenal masih ingin mengejar karirnya. Sedangkan Joe hanya ingin Diane menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak di rumah. Perbedaan tersebut membuat keduanya mulai sering adu argumen. Tanpa memperdulikan larangan suaminya, Diane pun kembali bekerja dan hal ini membuat Joe sangat kesal. Hingga beberapa tahun setelahnya, hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi serta sering bertengkar. Sifat asli Joe mulai tampak, dia sangat paranoid, suka mengontrol dan melakukan KDRT. Walaupun rumah tangga mereka kacau, di hadapan publik mereka masih berpura-pura dengan tampil sebagai pasangan harmonis. Sedangkan di rumah, para tetangga seringkali mendengar suara keributan ketika pasangan ini sedang bertengkar. Merasa ada yang salah dengan hubungan mereka, di tahun 86 pasangan ini mulai menemui konselor pernikahan. Diane berharap hubungan mereka akan kembali membaik, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Joe semakin jarang berada di rumah. Dia lebih suka menghabiskan waktu di kantor dan mulai menelantarkan keluarganya. Tidak tahan dengan kelakuan suaminya, Diane pun beberapa kali mengusulkan Joe untuk bercerai saja. Tetapi pria itu menolak serta mengancam akan melenyapkannya jika berani bercerai dan membawa kedua anak mereka. Dalam masa-masa ini, Diane seringkali mendapatkan cerita dari orang-orang bahwa ketakutan para istri-istri dari orang kaya adalah jika suami mereka memiliki apartemen rahasia yang tidak diketahui oleh para istri. Cerita ini pun membuat Diane penasaran dan berusaha mencari tahu apakah Joe juga melakukan hal yang sama. Diane pun mulai melakukan penyidikan sendiri, dan apa yang ditakutkan wanita lain ternyata juga menimpanya. Dia menemukan bahwa Joe memiliki sebuah apartemen rahasia di daerah Manhattan. Entah bagaimana caranya, Diane berhasil mendapatkan kunci apartemen tersebut dan berhasil masuk ke dalamnya saat Joe sedang tidak ada di sana. Pada awalnya Diane mengira jika tempat itu digunakan Joe sebagai tempat asik-asik dengan wanita lain karena di sana dia menemukan banyak make up, gaun malam, serta lingerie milik wanita. Namun setelah dia memeriksa dengan seksama, Diane merasa barang-barang tersebut bukanlah milik wanita lain karena ukurannya sangat besar bagi seorang wanita. Ketika Diane kembali memeriksa di bagian kamar, di sudut ruangan dia menemukan beberapa foto Joe yang sedang memakai pakaian wanita lengkap dengan make up serta wig berbagai model. Pria itu tampak berpose layaknya seorang wanita genit yang sedang kehausan. Seketika Diane menyadari jika suaminya adalah seorang crossdresser dengan selera jeruk makan jeruk terutama pada pria tampan. Crossdresser adalah sebutan bagi seseorang yang gemar memakai pakaian lawan jenisnya. Dalam beberapa kasus,
Gangguan ini dilandasi oleh gairah yang berulang dan intens yang digolongkan sebagai kelainan seksual. Dalam ruangan tersebut, Diane juga menemukan banyak kaset video yang direkam oleh Joe. Dalam salah satu rekaman, di sana Joe seolah memiliki alter ego bernama Chloe yang sedang memakai pakaian pengantin berwarna putih sambil membaca koran Wall Street Journal. Pada video lainnya, tampak Joe memakai lingerie hitam dan sepatu hak tinggi berwarna pink muda sambil berpose ala dog style dan memegang tanduk dajal elektrik. Walaupun kesal karena telah bertahun-tahun ditipu, tetapi Diane juga merasa senang karena menemukan rahasia sang suami. Dia pun mengumpulkan semua foto, rekaman, serta beberapa pakaian tersebut yang akan digunakannya sebagai bukti untuk mengajukan perceraian. Beberapa hari kemudian, Diane kembali mengatakan pada Joe tentang keinginannya untuk bercerai. Tetapi Joe menjadi sangat marah. Dia tidak mau menjalankan proses perceraian karena selain aibnya akan terbongkar, Joe tidak mau mengeluarkan banyak biaya dalam pembagian harta gonogini. Pada hari Senin di tanggal 26 Oktober 87, rekan kerja Diane bernama Margaret merasa khawatir karena Diane tidak masuk kerja selama 2 hari tanpa memberi kabar. Karena hal ini di luar kebiasaan wanita itu, Margaret pun melaporkannya pada polisi. Polisi pun mendatangi rumah Diane dan menanyai Joe yang mengaku terakhir kali melihat istrinya pada hari Sabtu malam. Mereka sempat bertengkar hebat dan tidur pada jam 2.30 dini hari. Namun keesokan pagi saat Joe bangun, Diane sudah pergi tanpa membawa mobil serta barang-barang yang biasa dibawanya setiap bepergian. Selama wawancara, polisi memperhatikan Joe yang tampak gelisah. Dia bahkan memberikan sepotong celana dalam milik Diane agar anjing pelacak bisa melacak dari aromanya. Hal ini tentunya membuat polisi tersinggung dan menolak tawaran tersebut. Dari hasil wawancara itu, polisi menyimpulkan bahwa sikap Joe tidak seperti pria yang sedang berduka, melainkan lebih mirip seperti suami yang sangat membenci istrinya. Mereka mencurigai Joe serta memutuskan untuk memeriksanya lebih lanjut dengan mengecek resort milik Joe yang sering digunakan untuk liburan musim panas. Namun sayangnya, di sana mereka tidak berhasil menemukan apapun juga. Hampir dalam waktu bersamaan, polisi juga mendapatkan laporan untuk memeriksa tempat sampah yang berada di dekat sebuah tempat pencucian mobil. Di sana, mereka menemukan kartu identitas atas nama Diane, kredit card, perhiasan, koper, serta barang-barang pribadi lainnya. Namun ukuran semua benda-benda tersebut tidak cocok dengan ukuran badan Diane yang tertera pada kartu identitasnya. Pakaian serta sepatu yang ditemukan memiliki ukuran sangat besar untuk ukuran tubuh wanita pada umumnya. Hingga 3 hari kemudian, seorang pekerja konstruksi di New York State Thruway menemukan sesuatu saat akan membuang sampah. Dia melihat sebuah terpal hijau yang digulung dan diikat dengan tali. Karena penasaran, pemuda itu merobek bagian atas terpal untuk mengintip isinya. Namun dia sangat kaget ketika melihat sepasang kaki wanita yang menggunakan stoking hitam menjulur keluar dari terpal. Polisi yang segera datang memeriksa dan memastikan bahwa jasad tersebut adalah milik Diane. Joe pun dijemput polisi untuk mengidentifikasi jasad istrinya dan menahannya sebagai tersangka. Saat dijemput, Joe tampak sangat tenang serta bersikap sopan. Namun ketika diinterogasi, dia terlihat mulai gelisah. Saat polisi ingin memeriksa dan memotret seluruh tubuhnya untuk melihat apakah tubuhnya ada bekas luka atau tanda-tanda perkelahian, Joe menolak hingga terjadi perdebatan di antara mereka. Ketika akhirnya polisi berhasil memaksanya, mereka sangat kaget ketika melihat di balik pakaiannya, Joe memakai pakaian dalam wanita berwarna hitam, terawang, dan berenda. Joe yang tidak bisa mengelak akhirnya mengaku telah melenyapkan istrinya karena Diane mencoba memerasnya setelah mengetahui rahasia Joe. Dia bahkan berkata jika Diane adalah orang jahat yang tidak pantas berada di tengah-tengah mereka. Yang terjadi di hari itu,
Pada tanggal 24 Oktober ketika mereka sekeluarga menginap di resort, saat itu Diane kembali mengkonfrontasinya agar mereka segera bercerai sambil memperlihatkan foto-foto yang diambilnya dari apartemen rahasia. Namun Joe yang tidak ingin bercerai tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul kepala serta mencekik Diane hingga tewas. Setelahnya Joe memasukkan tubuh Diane yang terbungkus terpal ke dalam mobil dan mengajak kedua anaknya di mobil yang sama. Dengan dalih akan mengajak jalan-jalan, Joe berkeliling sambil mencari lokasi yang tepat untuk membuang jasad tersebut. Setelah hampir seharian berkeliling, Joe masih belum menemukan lokasi yang sesuai. Takut jasad itu akan membusuk dan mengeluarkan bau, Joe pun akhirnya membuangnya di semak-semak di pinggir jalan daerah New York Thruway. Dalam perjalanan pulang, Joe membuang semua barang-barang Diane, termasuk barang-barang Joe yang telah diambil Diane dari apartemen rahasianya. Sambil menunggu persidangan, Joe pun dibebaskan dengan uang jaminan. Namun alih-alih fokus dengan persidangan yang akan datang, dia justru menikah lagi dengan seorang wanita yang merupakan ibu dari teman sekolah anaknya. Namun tidak butuh waktu lama, selagi menjalani masa-masa bulan madu, wanita itu melaporkan Joe pada polisi setelah Joe menyerangnya dengan sajam. Akibat hal ini, mereka juga sering diundang tampil di TV untuk menjelaskan insiden tersebut. Persidangan pertama Joe dimulai pada Desember tahun yang sama. Dia tampak sangat percaya diri karena didampingi oleh banyak pengacara hebat. Tetapi hal tersebut tetap saja tidak membuat sidangnya berjalan mudah. Dan untuk meloloskan dirinya, Joe mengubah pernyataannya dan mengatakan bahwa pembunuhan tersebut atas dasar membela diri. Dia menyalahkan Diane yang lebih dulu menyerangnya hingga Joe tidak sengaja mencekik sang istri dengan menggunakan tangannya. Tetapi semua pernyataan Joe sia-sia karena hasil otopsi justru menyatakan sebaliknya. Di kepala Diane terdapat luka benda tumpul serta luka lebam di leher akibat diikat dengan tali, yang artinya semua itu telah direncanakan dengan matang. Jaksa yang menangani kasusnya tidak terpengaruh dengan tim pengacara hebat yang saat itu mendukung Joe. Dia bertekad tidak akan membiarkan pria itu lolos dari kejahatannya. Selama masa persidangan, sang jaksa berhasil menemukan bukti baru jika Joe merupakan seorang sosiopat yang juga pecandu obras dan alkohol. 2 tahun kemudian, juri menyatakan Joe bersalah. Namun sebelum sidang vonis dilakukan, Joe telah meninggal karena komplikasi dan HIV. Penyakit ini telah diketahui oleh Joe sejak awal, tetapi dia menyembunyikannya dari semua orang.
Kelly merupakan putri dari pasangan Jonah dan Paul Hansen. Dia memiliki 2 saudara bernama Olivia dan Matt. Semasa sekolah, gadis berambut pirang ini adalah seorang cheerleader sekaligus pecinta alam. Kelly yang pintar dan ceria juga merupakan mantan ratu kecantikan. Dengan kepribadiannya yang terbuka dan suka bersenang-senang, membuatnya menjadi salah satu gadis populer di kota kelahirannya di St. Cloud, Florida. Walaupun bertubuh mungil dengan tinggi 155 cm, Kelly adalah gadis yang kuat dan tidak menye-menye seperti cewek-cewek manja yang berasa paling cantik satu kelurahan. Dia memiliki impian untuk berpetualang dan melihat dunia. Cita-citanya ingin bergabung dengan militer agar bisa membantu banyak orang. Namun sebelum cita-citanya kesampaian, di tahun 2010, Kelly menikah dengan kekasihnya bernama Mike. Pria manis bertubuh jangkung ini berhasil memenangkan hati sang pujaan. Dalam masa-masa itu, Kelly yang belum melupakan impiannya, setahun kemudian berhasil masuk ke militer. Dan beberapa bulan setelah menyelesaikan pelatihan dasar, dia ditugaskan sebagai petugas medis tempur dan ditempatkan di markas Fort Bragg di Fayetteville. Saat itu Mike yang mencintai istrinya bersedia ikut pindah dan di sana mereka tinggal di sebuah apartemen. Setelah 3 bulan, Mike yang terbiasa hidup di kota asalnya kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di tempat baru. Bahkan berbulan-bulan kemudian, Mike masih belum bisa mendapatkan pekerjaan. Karena hal ini, perlahan pernikahan mereka mulai bermasalah dan Mike mulai sering minum-minum. Pada awalnya Kelly masih bisa menerima keadaan itu, tetapi lama-kelamaan dia pun merasa jenuh. Dengan keinginan bersama, mereka sepakat untuk berpisah sementara waktu dan Mike pun kembali ke Florida meninggalkan Kelly sendirian di Fayetteville. Di sana selain teman-teman di markasnya, Kelly tidak mengenal siapapun. Tetapi Mike tidak terlalu khawatir karena Kelly wanita kuat dan seorang tentara. Walaupun tinggal berjauhan, tetapi sesekali Kelly datang berkunjung ke Florida untuk menemui Mike dan keluarganya. Namun pada satu waktu, saat Kelly berada di sana, dia bertemu seorang teman lama bernama Justin yang segera membuatnya jatuh cinta. Kelly mengenal Justin setahun sebelum bergabung di militer dan tanpa setahu Mike, keduanya mulai berpacaran. Walaupun harus menjalani hubungan LDR, tetapi setiap akhir pekan, Justin sering berkunjung ke Fayetteville yang berjarak hampir 10 jam perjalanan dari Florida. Kelly yang sangat menyukai pria itu, pada akhirnya memutuskan untuk menceraikan Mike. Justin yang berencana pindah ke Fayetteville saat itu datang untuk melihat-lihat situasi di sana. Malam itu, dia berjanji pada Kelly akan kembali dalam waktu 2 minggu sambil membawa barang-barang miliknya dari Florida. Walaupun telah cukup lama tinggal di sana, hingga saat itu Kelly masih belum punya teman. Malam itu, mereka memutuskan untuk pergi minum-minum sambil mencari pergaulan ke sebuah bar bernama Froggy Bottoms. Sesampainya di sana, mereka berkenalan dengan salah satu bartender bernama Nicholas. Dengan cepat ketiganya menjadi akrab, hingga Kelly dan Nicholas saling bertukar nomor telepon. Pria itu menawarkan persahabatan dan meminta Kelly menghubunginya jika ingin nongkrong bareng. Pada tanggal 13 April 2012, Kelly yang telah bekerja seminggu full, malam itu ingin hangout ke bar. Tetapi dia sedikit malas untuk pergi karena Justin yang biasanya setiap weekend datang berkunjung, hari itu tidak bisa datang karena ada urusan lain. Namun tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Nicholas yang bertanya apakah malam itu Kelly akan datang ke bar. Kelly yang awalnya tidak akan pergi, seketika merasa senang karena ada Nicholas yang menemani. Sebelum berangkat, Kelly sempat berkirim pesan dengan Olivia adiknya dan mengirimkan foto baju yang dipakainya malam itu. Sebuah tank top merah dan celana pendek jeans berwarna biru. Tidak lama kemudian dia berangkat bersama Nicholas yang datang menjemput dengan mobilnya. Malam itu mereka bersenang-senang sambil main biliar dan bernyanyi karaoke. Kelly sempat memberitahu Justin bahwa malam itu dia akan pergi bersama Nicholas dan berjanji akan mengabari jika telah pulang ke rumah.
Keesokannya pada dini hari, Justin mendapatkan SMS dari Kelly yang mengatakan jika dia telah sampai di rumah dengan selamat dan akan segera tidur karena sangat mabuk dan lelah. Dia juga berpesan agar Justin menelponnya besok pagi. Sewaktu membaca pesan tersebut, Justin merasa sedikit aneh karena sebelumnya juga mendapat SMS dari Kelly yang memintanya untuk segera menelpon, tetapi saat dihubungi Kelly tidak menjawabnya. Hingga esok dan sepanjang weekend, Justin berulang kali menghubungi, namun ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Karena merasa khawatir, Justin pun menghubungi kepolisian Fayetteville dan melaporkan tentang hilangnya Kelly. Tetapi laporannya ditolak dengan alasan hanya anggota keluargalah yang bisa membuat laporan kehilangan. Justin pun menghubungi markas Kelly untuk mencari informasi tentang wanita itu. Tetapi markas juga tidak tahu dan Kelly juga tidak muncul untuk bekerja. Berdasarkan info dari Justin, pencarian pun dilakukan oleh pihak militer dan polisi, tetapi Kelly tidak berhasil ditemukan. Di hari Senin pagi, Mike mendapatkan telepon dari kantor Kelly yang menanyakan keberadaan Kelly karena pagi itu dia tidak masuk kerja. Mike pun mengatakan tidak tahu dan menceritakan jika mereka tinggal terpisah dan saat itu Mike telah kembali ke Florida. Mike pun menghubungi Olivia yang mengatakan bahwa dia dan Kelly terakhir kalinya berbicara di telepon pada Jumat malam sebelum wanita itu pergi hangout ke bar bersama teman barunya Nicholas. Bahkan mengiriminya foto baju yang dipakai kakaknya malam itu. Setelah mendapat telepon dari Mike, keluarga Kelly melaporkannya sebagai orang hilang ke markas polisi di Fayetteville. Pada awalnya polisi mencurigai Mike, bahkan Jonah ibu Kelly mengkonfrontasinya jika dia terlibat dalam hilangnya sang putri. Sebagai pasangan yang sedang bermasalah, Mike tentunya akan menjadi orang pertama yang dicurigai. Tetapi berdasarkan pemeriksaan, pria itu memiliki alibi kuat dan banyak saksi mendukung jika di hari hilangnya Kelly, Mike sedang berada di Florida. Sama seperti Mike, Justin sang kekasih rahasia juga ikut diperiksa dan terbukti tidak terlibat. Namun dari Justin lah, polisi banyak mendapatkan informasi apa yang terjadi di malam-malam menjelang Kelly menghilang. Nicholas sebagai orang terakhir yang melihat Kelly saat diinterogasi bersikap sangat kooperatif. Bersama ratusan relawan, dia bahkan ikut mencari Kelly. Menurutnya, mereka pulang dari bar pada jam 1.30 pagi dan menurunkan Kelly di samping jalan masuk yang menuju apartemennya. Pada awalnya, Nicholas ingin menurunkannya di depan gedung apartemen, tetapi Kelly menolak dengan alasan ingin berjalan kaki masuk ke dalam. Walaupun polisi masih mencurigai Nicholas, tetapi karena belum ada bukti secara langsung, mereka tidak bisa menahannya. Selain itu alibinya terbantu karena pada jam yang sama saat Nicholas menurunkan Kelly di apartemennya, Justin telah menerima SMS dari ponsel Kelly yang mengaku telah pulang dengan selamat dan akan segera tidur. Sedangkan Justin tetap mencurigai Nicholas yang menurutnya tampak mencurigakan. Bahkan sejak awal mereka berkenalan, Justin sudah merasakan firasat yang tidak enak tentang pria itu dan pernah meminta agar Kelly berhati-hati pada Nicholas. Polisi yang masih curiga memutuskan untuk tetap menyelidiki Nicholas dan mencari tahu apa yang telah terjadi pada malam itu. Saat mereka menyelidiki latar belakang Nicholas, mereka menemukan fakta bahwa saat berusia 16 tahun, pria itu dipenjara selama 5 tahun atas kasus pelecehan dan penganiayaan terhadap seorang bocil. Dengan informasi ini, polisi menangkap dan memasukkannya ke tahanan dengan tujuan jika selama di tahanan pria itu akan keceplosan bicara tentang kasus Kelly. Namun setelah ditahan beberapa waktu, polisi yang tidak berhasil mendapatkan apapun pada akhirnya membebaskannya pada Mei 2013. Dalam masa-masa ini, polisi telah menyebarkan poster orang hilang dan masih melakukan pencarian. Mereka menawarkan hadiah sejumlah 370 juta bagi yang memiliki informasi tentang wanita itu.
Namun hampir setahun lamanya, Kelly masih belum ditemukan. Hingga beberapa saat kemudian, seorang detektif bernama David yang sejak hilangnya Kelly tertarik dengan kasus ini, memutuskan untuk melakukan penyidikan sendiri. David, seorang detektif swasta berpengalaman yang telah memburu ratusan buronan yang dicari dan bertekad untuk memecahkan kasus ini. David juga pernah melakukan hal yang sama pada kasus Gannon Stauch dan Yorksman Jr. Ketika dia mencari tahu tentang Nicholas, David menemukan fakta bahwa selain terlibat masalah hukum di saat remaja, saat ini Nicholas juga seorang tunawisma yang tinggal di sebuah truk di belakang bar tempatnya bekerja. Dan itulah sebabnya pada awal kasus terjadi, polisi tidak bisa mengaitkan Nicholas pada kasus Kelly karena sebagai seorang pelanggar seks, Nicholas yang tidak punya alamat tidak bisa terdaftar di kepolisian Fayetteville karena keberadaannya tidak terdeteksi. Di saat semua orang hampir menyerah bersama seorang asisten serta seekor anjing pelacak, David justru sedang berkelana mencari Kelly di daerah berhutan seputaran wilayah Carolina Utara, terutama di area Bar Froggy Bottoms. Tetapi karena ada banyak area berhutan, dia tidak bisa memastikan di mana kemungkinan Nicholas menyimpan jasad Kelly. Selama pencariannya, tidak satupun dari kepolisian atau keluarga Kelly mengetahui hal ini. David sendiri, sejak pertama kali melihat kemunculan Nicholas di TV, merasa sangat yakin jika dialah pelakunya. David memiliki bakat dan bisa mendeteksi ketika seseorang sedang berbohong atau berkata jujur. Selama kasus berjalan, David telah mempelajari watak Nicholas, sehingga dia menggunakan trik dengan menawarkan persahabatan agar bisa mengorek informasi dari pria itu. Ketika Nicholas dibebaskan pada 2013, saat kepulangannya David menjemput Nicholas. Dengan berpura-pura membutuhkan bantuannya, David memintanya agar membantu mencari keberadaan Kelly. Dia mengatakan jika Nicholas ingin membersihkan namanya dari segala tuduhan, maka Nicholas harus membantunya untuk menemukan Kelly. Nicholas pun setuju dan dengan cepat mereka menjadi akrab. Hingga selama berbulan-bulan ke depan, mereka memiliki hubungan persahabatan dengan harapan satu saat nanti Nicholas akan mengatakan yang sebenarnya. Pada awalnya Nicholas masih tertutup. Namun David terus mendekati dan membantunya dengan memberi pekerjaan paruh waktu serta sejumlah uang. Di lain waktu David sering membelikan kebutuhan pokoknya, bahkan David juga rela mengantarnya kemanapun Nicholas minta diantar. David juga pernah membawakan Nicholas surat kesepakatan pembelaan yang merupakan surat palsu yang dicetak serta ditandatangani oleh hakim gadungan dengan tujuan membujuk Nicholas untuk berterus terang dan sebagai gantinya dia hanya akan mendapatkan hukuman selama beberapa tahun saja. Tetapi Nicholas tidak terpancing dan dia masih bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Selama hampir 2 tahun mendekati Nicholas, David telah menghabiskan uang sebanyak 590 juta untuk membantunya melunasi masa percobaan agar Nicholas tidak kembali ke penjara. Merasa caranya masih kurang, David pun menggunakan cara lain dengan menyuruh salah seorang pegawainya untuk memata-matai Nicholas secara terang-terangan yang membuat Nicholas menjadi paranoid. Ketika pria itu mengadu pada David, David pun membujuknya serta kembali memberikan surat kesepakatan pembelaan palsu yang dulu pernah ditawarkannya. Nicholas pun segera menandatangani surat tersebut dan membawa David ke area hutan di belakang bar tempat di mana jasad Kelly disembunyikan. Yang terjadi sebenarnya, Nicholas tidak pernah mengantar Kelly pulang. Di malam itu, ketika dia menunggu di mobil, sementara Kelly sedang membayar tagihan di kasir, salah seorang bartender yang melayaninya memberitahu Kelly agar berhati-hati pada Nicholas karena dia mantan napi kasus pelecehan pada seorang bocil. Mendengar hal ini, sewaktu keluar dari bar, Kelly tidak masuk ke mobil Nicholas, melainkan berjalan menuju ke jalan raya. Nicholas yang kebingungan
menyusul dan bertanya kenapa Kelly meninggalkannya di parkiran. Dengan ketus Kelly memakinya sambil berkata kasar yang mengatakan jika Nicholas seorang pemerkaos bocil. Nicholas yang merasa terhina tanpa berpikir panjang menabrak Kelly dari belakang hingga jatuh pingsan di jalanan. Di malam itu dengan kondisi jalanan sepi tanpa satupun mobil yang lewat di sana, Nicholas segera turun dan menyeret Kelly masuk ke dalam mobil. Dia membawanya ke tempat tinggalnya di belakang Froggy Bar yang daerah tersebut merupakan area berhutan. Saat diseret turun, Kelly yang mulai sadar seketika berteriak-teriak. Dan karena takut ketahuan, Nicholas pun menginjak-injak tubuh Kelly sambil memukul kepalanya beberapa kali dengan menggunakan batu hingga wanita itu tewas. Kemudian dia membungkus kepalanya menggunakan plastik sampah berwarna hitam dan menguburkan Kelly keesokan harinya di sebuah lokasi yang berjarak 5 km dari bar tersebut dan kembali ke bar untuk minum-minum. SMS kedua yang diterima Justin di malam itu tentunya dikirim oleh Nicholas. Dalam persidangan, Nicholas divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa kesempatan pembebasan bersyarat sebagai ganti dari hukuman mati. Saat penutupan sidang, dia meminta maaf pada keluarga Kelly yang permintaan tersebut ditolak oleh keluarganya.